Hola, aku Mita Melinda. Kali ini aku akan bahas tentang motivasi dan emosi. Tonton videonya sampai selesai ya. Happy watching! Motivasi yaitu suatu usaha yang didasari untuk mempengaruhi tingkah laku seseorang agar seseorang tersebut tergerak hatinya untuk bertindak melakukan sesuatu sehingga mencapai hasil atau tujuan tertentu. Pengelompokan motivasi. Yang pertama, motivasi intrinsik, yaitu keinginan bertindak yang disebabkan dorongan dalam diri atau internal individu. Kedua, motivasi ekstrinsik, yaitu motivasi yang berasal dari rangsangan lingkungan dari luar. Ketiga, motivasi terdesak, yaitu motivasi yang muncul dalam kondisi terjepit. Yang terakhir, motivasi Ipolexos Budankam, yaitu motivasi yang berhubungan dengan ideologi, politik, sosial, ekonomi, budaya, pertahanan, dan keamanan. Faktor penggerak motivasi. Yang pertama, keinginan untuk hidup. Kedua, keinginan untuk memiliki sesuatu. Ketiga, keinginan akan kekuasaan. Yang keempat, keinginan untuk didengarkan atau pengakuan. Fungsi motivasi. Pertama, motivasi berfungsi sebagai penggerak, artinya menggerakkan tingkah laku seseorang. Besar kecilnya motivasi akan menentukan cepat atau lambatnya suatu pekerjaan. Kedua, mendorong timbulnya tingkah laku atau perbuatan. Tanpa motivasi tidak akan timbul suatu perbuatan, misalnya belajar. Ketiga, motivasi berfungsi sebagai pengarah, artinya mengarahkan perbuatan atau mencari tujuan yang diinginkan oleh anak didik. Selanjutnya, emosi yaitu suatu perasaan yang mendorong individu untuk merespon atau bertingkah laku terhadap stimulus, baik yang berasal dari dalam maupun dari luar dirinya. Macam-macam emosi. Yang pertama, jengkel meliputi hina, muak. Kedua, kesedihan meliputi muram. Ketiga, cinta meliputi kepercayaan, persahabatan. Yang keempat, malu meliputi hina. Dan yang terakhir, amarah meliputi kebencian. Selanjutnya yaitu proses terjadinya emosi. Kebangkitan emosi kita pertama kali muncul akibat adanya stimulus atau sebuah peristiwa. Stimulus tersebut kemudian ditangkap oleh reseptor kita, lalu melalui otak. Kita menginterpretasikan kejadian tersebut sesuai dengan kondisi pengalaman dan kebiasaan kita dalam mempersepsikan sebuah kejadian. Interpretasi yang kita buat kemudian memunculkan perubahan secara internal dalam tubuh kita. Perubahan tersebut misalnya napas tersenggal, mata memerah, dan perubahan raut wajah. Dan yang terakhir yaitu kecerdasan emosional, meliputi mengelola emosi, memotivasi diri sendiri, dan membina hubungan sosial. Semoga dengan video ini kalian mendapat wawasan yang baru ya. Gracias, see you!